Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan kehidupan masyarakat praaksara. Sebelum memasuki pembahasan, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu praaksara. Ayo, ada yang tahu tidak? Praaksara itu zaman sebelum mengenal tulisan. Iya, tahu ya, sebelum mengenal tulisan berarti bukan zaman kalian dong, gitu ya. Di sini yang pertama Ibu jelaskan tentang perkembangan makhluk hidup. Ya, tahu ya, makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu bukan hanya manusia, tapi yang makhluk yang mempunyai kehidupan selanjutnya ya, seperti itu. Yang pertama, di sini kita mempelajari dulu tentang perkembangan bumi ya. Di sini para ahli tersebut membagi perkembangan bumi menjadi empat. Yang pertama yaitu zaman Azoikum. Nah, zaman Mesozoikum ini zaman yang paling pertama ya. Ini berlangsung kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu. Bagaimana nih keadaan kehidupan bumi? Di sini masih belum stabil karena dalam proses pembentukan ya. Di sini bumi merupakan bola gas yang sangat panas dan berputar pada porosnya. Yuk, kira-kira kalau yang seperti bola gas yang panas ya, sudah ada kehidupan belum ya? Gosong biasanya, bukan gosong lagi, udah lonyok. Berarti tidak ada kehidupan. Yang kedua yaitu ada zaman Paleozoikum. Nah, zaman ini berlangsung kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Keadaan buminya gimana nih? Belum stabil, iklim masih berubah-ubah dan curah hujan sangat besar. Namun, apa bedanya nih dengan zaman yang pertama? Nah, zaman yang kedua ini sudah ada tanda-tanda kehidupan. Apakah manusia? Bukan ya. Di sini udah ada makhluk hidup yang bersel satu atau mikroorganisme ya, hewan-hewan kecil, hewan-hewan yang tidak bertulang punggung, terus jenis ikan yang kecil ya, jenis ganggang atau rumput-rumputan. Oke, zaman yang ketiga yaitu ada zaman Mesozoikum atau disebut juga zaman kehidupan pertengahan. Zaman ini terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu ya. Di sini zaman ini sudah muncul pohon-pohon besar dan hewan yang hidup di darat. Di sini keadaan iklimnya semakin membaik ya, curah hujan semakin berkurang ya. Di sini mulai hidup ikan di darat, kemudian berubah siripnya tumbuh menjadi kaki yang kuat ya. Sini sudah muncul hewan-hewan besar ya. Hewan-hewan besar tuh contohnya apa? Bisa disebut dengan hewan reptil. Hewan reptil tahu ya, kamu belajar biologi, yaitu hewan yang bisa hidup di darat dan di air tawar. Hewan-hewan besar contohnya apa? Dinosaurus, Brontosaurus ya. Itu. Lanjutnya ada zaman Neozoikum, zaman hidup baru. Zaman ini dibagi lagi menjadi dua anak-anak. Di sini ada zaman tersier dan zaman kuarter. Dibagi dua zaman ya. Nah, pada zaman tersier dibagi menjadi beberapa masa. Yang pertama ada Pliocene, Eocene, Oligocene, Miocene, dan Paleocene ya.
zaman ini mulai berkembang binatang menyusui. Kalian tahu nggak binatang menyusui itu apa? Ya contohnya apa? Ada mamalia, contohnya kera ya. Selanjutnya ada zaman kuarter. Zaman kuarter ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada zaman Pleistosen ya. Zaman Pleistosen ini disebut zaman yang paling penting. Kenapa Ibu disebut zaman yang paling penting? Karena mulai muncul manusia purba ya. Ingat ya anak-anak, zaman Pleistosen itu disebut zaman yang paling penting. Kenapa? Karena mulai muncul manusia purba, bukan manusia seperti kita ya. Oke, yang kedua ada zaman Holosen. Zaman ini sebagian besar es di kutub utara sudah lenyap sehingga permukaan air laut naik lagi. Oke, yang selanjutnya ada jenis-jenis manusia purba. Ya, apa saja ya? Yang pertama yaitu ada Meganthropus paleojapanicus. Maksudnya di sini adalah manusia purba raksasa yang pertama ya. Fosil paling tua yang ditemukan di Indonesia ya. Di sini ciri-cirinya apa nih? Ya, bagian rahang dan atas gigi ini sudah lepas ya. Selanjutnya ada Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Indonesia ya di sini atau biasa disebut dengan manusia purba yang berjalan tegak. Selanjutnya yang terakhir ya ada yang paling sempurna yaitu ada Homo sapiens. Kenapa disebut paling sempurna? Karena di sini sudah seperti manusia sekarang. Volume otaknya 1200 cc. Kalau diibaratkan motor ini bus 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 otaknya ya. Otak kalian sekarang dengan sekarang ini hampir sama. Nah, itu disebut sempurna ya. Ini manusia purba yang terakhir ya. Yang selanjutnya ada asal usul manusia Indonesia. Asal usul manusia Indonesia ini ada dua teori, ada beberapa teori ya. Yang di sini disebutkan ada teori Yunan. Nah, beda ya dengan Yunani. Ya, Yunan itu bukan Yunani, beda. Kalau Yunan ini ada di Asia. Ya, kalau Yunani kan ada di dan Eropa sana. Ini banyak sekali ya teori-teori, itu bisa kalian baca sendiri. Ada teori Nusantara, teori out of Africa, ada teori of Thailand ya. Nih, bagaimana nih cara kita mengetahui bahwa nenek moyang kita ini berasal dari mana sih? Nah, yang pertama itu kita ada rumpun bahasa Melayu Austronesia ya. Ini sejarawan berpendapat bahwa Melayu Austronesia ini berasal dari Taiwan. Di sini masyarakatnya menggunakan bahasa yang disebut Proto-Austronesia atau Austronesia kuno. Nah, di sini sudah mengenal tradisi bercocok tanam dan berternak. Selanjutnya untuk mengetahui yang kedua, asal-usulnya melalui masyarakat petani di daerah Yunan. Di sini peralihan dari kebudayaan berburu dan mengumpulkan makanan ke kebudayaan bercocok tanam merupakan perubahan yang amat besar ya. Ini perubahan itu tidak mungkin dilakukan oleh penduduk asli Indonesia yang sudah terbiasa dengan kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan. Di sini para sejarawan menyimpulkan ya anak-anak bahwa kebudayaan bercocok tanam diperkenalkan oleh masyarakat pendatang.
sudah terbiasa bercocok tanam dan berternak di tempat aslinya. Kemudian kebiasaan itu mereka gunakan di tempat baru di Indonesia. Jadi menurut kalian kesimpulannya, Bang, ini boyang bangsa Indonesia ini berasal dari mana? Yuk, kalau menurut Ibu, masyarakat petani di daerah Yunan, karena sama-sama ini eh, disimpulkan tadi. Tidak mungkin warga asli itu langsung eh, bercocok tanam, karena budaya asli Indonesia tadi yang Ibu katakan terbiasa dengan berburu ya, yang pertama ya. Jadi ada kesamaan sedikit. Oke, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari masyarakat petani di daerah Yunan. Selanjutnya, anak-anak, ada jenis ras ya. Tahu ya ras itu apa? Perbedaan ras ya. Ras dan ras itu bisa disebut dengan apa sih? Warna kulit kah? Atau ciri-ciri kah? Nah, di sini ada yang pertama, ada jenis ras masyarakat Indonesia yaitu ras Australia Melanoid. Ini ciri-cirinya rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Nah, kelompok golongan ini ada kelompok di pendudukan Pulau Papua, Kai, dan Aru. Yang kedua yaitu ada ras Negroid. Nah, golongan ini mempunyai sifat seperti orang Negro, tetapi mereka bukan keturunan Negro. Ciri-cirinya apa? Rambut keriting, perawakan kecil ya. Selanjutnya dan kulit hitam ya. Ini biasanya ada di Pulau Andaman. Yang selanjutnya ada ras Wedoid. Nah, suku ini berasal dari Sri Lanka, jauh ya, sana dari luar negeri ya. Di sini ciri-cirinya ada perawakan kecil, kulit matang, dan rambut berombak. Sekarang persebarannya banyak ada di Jambi ya, orang Kubu ya, orang Enggano, orang Mentawai. Yang terakhir ada ras Melayu Mongoloid. Ya, ini Melayu Mongoloid nih, ciri-cirinya rambut ikal atau lurus dan muka bulat. Golongan ini dibagi lagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama ada golongan Melayu tua yang terdiri dari suku Batak, Toraja, dan Dayak. Yang kedua ada golongan Melayu muda yang seperti suku Jawa, Bali, Madu, dan Banjar. Yang selanjutnya nih anak-anak, ada persebaran dan perkembangan manusia Indonesia. Yang pertama ada proses kedatangan nenek moyang ke Indonesia ini ada dua tahap ya. Yang pertama yaitu kedatangan bangsa Proto Melayu ya. Ini jalur ini memasuki Indonesia dengan menempuh jalur pertama menyebar ke Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selanjutnya jalur yang kedua menyebar ke Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Yang kedua ada kedatangan bangsa Deutro ya. Deutro Melayu ya. Datang sekitar tahun 500 sebelum Masehi ya. Migrasi penduduk ras Melayu Australia dari Teluk Tongkin ke Kepulauan Indonesia. Turunan Deutro Melayu tadi apa ya? Ada masyarakat Minang, Jawa, dan Bugis. Selanjutnya ada perkembangan masyarakat pra-aksara. Ya, tadi yang Ibu jelaskan tadi, pra-aksara itu zaman sebelum kita mengenal tulisan. Yang adanya ada manusia purba ya. Kehidupan masyarakat awal Indonesia ini disebut dengan pra-aksara. Zaman ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, masa ini masih sangat tergantung
ada alam, hidupnya berpindah-pindah atau nomaden. Kehidupan ekonominya guna memenuhi kebutuhan ekonominya, mereka menggunakan apa saja yang ada tersedia di sekitarnya tanpa diolah lebih lanjut. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara berburu, ya, mengumpulkan bahan yang bisa dimakan. Contohnya gimana nih? Berburu di hutan, menangkap ikan, mencari kerang, serta mengumpulkan umbi-umbian. Kehidupan sosialnya seperti apa nih? Ibu tadi bilang berpindah-pindah, ya. Di sini tiap kelompok merupakan keluarga kecil dengan pembagian kerja yang jelas. Kaum laki-laki bertugas untuk berburu, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan makanan, mengurus anak, dan memilih tumbuhan untuk diramu. Budayanya seperti apa? Budayanya masyarakat pendukung masih berburu dan mengumpulkan makanan, sudah mampu membuat alat-alat tetapi bentuknya masih sangat sederhana. Perkakasnya itu masih sangat kasar digunakan untuk berburu dan meramu makanan. Yang kedua ini ada masa bercocok tanam, ya. Di sini mereka membuat tempat tinggal dan mulai hidup menetap. Ini kebutuhan hidup mereka dengan mengolah bahan dari alam, ya. Sudah juga berladang dan berternak. Kehidupan ekonominya seperti apa, ya? Mereka tidak lagi bergantung sama alam, anak-anak. Mereka mampu mengolah bahan yang disediakan alam untuk memenuhi kehidupan. Dengan cara apa? Berternak dan berladang, ya. Membabat hutan, ya, untuk ditanami seperti ditanami keladi, umbi, sukun, durian, dan lain-lain. Terus kebutuhan akan tempat tinggal dipenuhi dengan membuat rumah sederhana yang beratapkan dedaunan. Kehidupan sosialnya seperti apa? Mereka sudah ada pembagian kerja yang jelas. Pekerjaan yang menghabiskan banyak tenaga dilakukan oleh kaum laki-laki seperti membakar hutan, menyiapkan ladang untuk ditanami, dan membangun rumah. Kaum perempuan tugasnya apa? Menebur benih, merawat rumah, dan menangani pekerjaan rumah tangga lainnya. Kehidupan budayanya seperti apa? Pendukung pada masa bercocok tanam ini semakin mahir membuat alat-alat yang halus buatannya. Terakhir ada masa perundagian. Nah, ini terus berkembang pesat, ya. Di sini kehidupan masyarakatnya lebih teratur dari masa-masa sebelumnya. Kehidupan ekonominya seperti apa? Manusia purba sudah mampu mengatur kehidupannya. Mereka melakukan kegiatan bukan lagi sekedar memenuhi kebutuhan primer, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kehidupan sosialnya, mereka tinggal di perkampungan yang semakin besar dan semakin teratur. Jumlah warga yang semakin banyak membuat perlu penataan masyarakat yang semakin tegas dan ketat, ya. Selanjutnya ada kehidupan budaya. Namanya saja perundagian. Di sini sudah mahir atau pintar membuat peralatan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Selanjutnya, kepercayaan manusia purba itu sudah ada belum sampai sekarang? Percaya kepada Tuhan? Belum, ya. Kalau zaman dulu itu ada kepercayaan animisme, dinamisme. Itu bisa kalian baca sendiri, ya. Selanjutnya ada peninggalan kebudayaan manusia purba di Indonesia. Di situ ada bagian-bagian tersendiri, yaitu ada zaman batu. Zaman batu ini dibagi menjadi batu tua, ada kebudayaan Pacitan, ya, kebudayaan Ngandong. Yang selanjutnya ada kebudayaan batu Madya. Batu Madya ini dibagi menjadi hasil kebudayaannya itu ada kebudayaan Sampang, kebudayaan Torayak, kebudayaan Kapak, ya. Yang selanjutnya ada
zaman batu muda atau zaman Neolitikum. Hasil kebudayaan zaman muda ini dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak-kapak ini bisa untuk apa? Digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Yang selanjutnya ada zaman batu besar. Zaman batu besar ini ada kebudayaan menhir. Menhir itu berupa tugu batu atau tiang batu yang terbuat dari batu tunggal. Fungsinya untuk apa? Sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Yang selanjutnya ada dolmen. Dolmen ini meja batu ya, sebagai tempat menaruh sesaji ya, biasanya ditemukan bersamaan dengan kubur batu. Yang selanjutnya ada kubur batu. Kubur batu ini batu utuh ya, yang di tengahnya berbentuk cekungan untuk menempatkan jenazah ya. Yang selanjutnya ada waruga. Waruga itu kubur batu juga yang berbentuk kubus dengan tutup berbentuk atap rumah. Waruga ini banyak ditemukan di Minahasa. Yang selanjutnya ada arca. Arca ini apa ya? Menggambarkan binatang dan manusia. Arca ini patung ya, biasanya menggambarkan ada gajah, harimau, dan monyet. Yang selanjutnya ada zaman logam. Zaman logam ini karena masyarakat pendukungnya sudah mampu mengolah, melebur, dan membuat alat-alat dari logam. Yang selanjutnya ada zaman perunggu. Nah, masyarakat punggungnya sudah mampu membuat alat-alat dari perunggu. Alat-alat itu biasa disebut kapak corong. Nah, ya, kapak corong ini kapak yang bagian tajamnya seperti kapak batu. Yang selanjutnya ada nekara, bukan neraka ya, hati-hati, suka salah nyebut ya. Nekara ini adalah genderang besar yang terbuat dari perenggu, berpinggang di bagian tengahnya dan tertutup di bagian atas ya. Selanjutnya ada bejana perunggu. Ini berbentuk seperti gitar Spanyol yang tidak bertetangkai. Selanjutnya ada arca ya. Ini ditemukan bermacam-macam bentuknya. Ada berbentuk orang atau binatang. Yang selanjutnya ada zaman besi. Ada perkakas dari gerabah. Oke, anak-anak, itu saja penjelasan dari Ibu ya. Silahkan dipahami, dipelajari ya anak-anakku. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.